Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ataupun menjumpai satuan dalam miligram, gram, dan ton. Adakah hubungan dari ketiga satuan ini? Hubungan ketiga satuan ini adalah sama-sama merupakan satuan dari massa, yaitu 1 miligram sama dengan 0,001 gram, 1 gram sama dengan 0,001 kilogram, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Walau satuan baku dari massa adalah kilogram, tetapi kita akan menggunakan satuan yang lain pada waktu tertentu. Satuan yang lebih kecil untuk benda yang kecil dan satuan yang besar untuk benda yang besar. Contoh, untuk sebutir obat kapsul kita bisa memakai satuan miligram. Untuk 1 kotak biskuit ini kita bisa memakai satuan gram. Sedangkan untuk kontainer ini kita bisa menggunakan satuan ton. Mengapa? Karena jika kita menggunakan satuan miligram untuk menyatakan berat sebuah kontainer, maka akan sangat merepotkan. Karena kita akan mendapati angka yang sangat banyak. Lalu, bagaimana cara mengkonversi satuan? Misalnya, kita telah melakukan pengukuran sebuah meja dalam satuan meter. Dan kita ingin mengkonversi satuan meter ini ke dalam sentimeter. Caranya adalah dengan menggunakan tangga konversi. Tangga konversi bisa digunakan untuk satuan meter, liter, maupun gram. Yang membedakannya adalah satuan tersebut. Misalnya, untuk kilogram dalam satuan gram, pada satuan liter adalah kiloliter, dan pada satuan meter adalah kilometer. Nah, meter adalah satuan dan kilo disebut awalan satuan. Untuk setiap penurunan satu tangga konversi, nilai awal kita kalikan dengan 10. Jika turun 2, maka kita kalikan 100. Turun 3, kita kalikan 1000. Begitu juga dengan setiap kenaikan, setiap satu tangga konversi, nilai awal kita bagi dengan 10. Atau dalam pangkat, turun 1 kita kalikan dengan 10 pangkat 1, turun 2 10 pangkat 2, dan seterusnya sesuai berapa tangga kita naik atau turun. Contoh, jika kita ingin mengkonversi 4,2 meter menjadi sentimeter, maka dengan mengacu ke tangga konversi, maka kita harus turun sebanyak 2 kali. Sehingga kita akan mengalihkan nilai awal kita dengan 100. Atau juga bisa dengan menggeser posisi koma. Karena kita ingin turun 2, maka kita geser sebanyak 2 kali ke sebelah kanan. Setiap koma yang digeser setelah angka terakhir, kita tambahkan angka 0. Sama halnya jika kita ingin mengkonversi ke atas, maka kita akan menggeser koma ke arah kiri sebanyak jumlah tangga yang naik. Contoh, 34 mm kita konversikan ke meter. Maka, kita akan geser sebanyak 3 kali ke kiri. Nah, untuk angka tanpa koma, komanya terletak di paling belakang, yaitu setelah angka 4. Nah, mari kita geser. 1, 2, 3. Nah, untuk koma yang digeser setelah angka paling kiri, kita juga tambahkan angka 0. Ingat juga bahwa kita harus menambahkan angka 0 di depan koma, sehingga hasilnya menjadi 0,034 meter. Konversi satuan sangat diperlukan dalam penulisan hasil pengukuran yang sangat besar atau sangat kecil. Contoh, apabila kita akan menuliskan 0,000001 meter, maka akan lebih mudah jika kita menuliskannya dalam satuan mikrometer. Jadi, 0,000001 meter bisa kita tuliskan menjadi 1 mikrometer. Mengapa? Karena 1 mikrometer adalah sama dengan 10 pangkat minus 6 meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel untuk awalan-awalan satuan.
Tadi kita sudah belajar tangga konversi. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai awalan satuan yang sering dipakai selain yang ada pada tangga konversi. Mari kita lihat tabel konversi ini. Kita misalkan tanpa awalan adalah meter. Perhatikan tabel ini. Dari awalan kilo hingga mili adalah sama dengan tangga konversi. Nah, kamu tinggal menambahkan bagian atas dan bawahnya. Untuk memudahkannya, ada tips untuk mengingatnya. Bagian atas dari eksa ke mega, ingat kalimat, ekornya pendek, telinga dan giginya merah. Atau mega, giga, tera, peta, eksa. Sedangkan dari mikro ke ato, ingat kalimat, mikir nasib paman, frustasi abis. Mikro, nano, piko, femto, ato. Nilai faktor pengali adalah seberapa besar kenaikan atau penurunan tiap tangga dari awalan konversi ke satuan meter. Ingat, dari awalan satuan konversi ke satuan meter. Yang paling penting adalah nilai faktor pengali antara perpindahan tangganya. Nah, pada tangga konversi, tiap berpindah satu tangga, turun satu tangga dikali 10 pangkat 1, naik satu tangga dibagi 10 pangkat 1. Contoh, dari kilo ke meter turun sebanyak 3 kali. Berarti 1 kilo sama dengan 10 pangkat 3 meter. Dari hekto ke meter turun sebanyak 2 kali. Berarti 1 hekto sama dengan 10 pangkat 2 meter. Nah, begitu juga dari mili ke meter naik 3 kali. Berarti dibagi 10 pangkat 3. Jadi, 1 mili sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Nah, sekarang, mari kita isi nilai faktor pengali pada bagian atas dan bawah tangga konversi. Coba kamu perhatikan, mulai pada bagian atas tangga konversi maupun bagian bawahnya, nilai tiap perpindahan satu tangga sudah berubah. Tidak lagi 10 pangkat 1, tapi 10 pangkat 3. Contohnya, dari kilo ke mega 10 pangkat 3, kenaikan 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 6. Dari mega ke giga, naik satu tangga, yaitu sebanyak 10 pangkat 3. Dari 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 9, begitu pula selanjutnya. Perpindahan tiap tangga di luar tangga konversi adalah 10 pangkat 3. Lalu, mengapa awalan pada bagian di bawah meter pada pangkatnya terdapat minus? Ini karena semua awalan di bawah meter, jika dikonversi ke meter adalah naik sehingga dibagi. Dan dibagi sama dengan pangkat minus, bukan? Contohnya, seperti 1 bagi 10 pangkat 2 adalah sama dengan 10 pangkat minus 2. Lalu, bagaimana jika konversi dari meter ke mikro? Contoh, 1 meter sama dengan berapa mikro? Nah, faktor pengali adalah 10 pangkat 6. Dan karena dari meter ke mikro adalah turun, dan berarti dikali. Sehingga pangkat tidak berminus, yaitu menjadi 1 meter sama dengan 10 pangkat 6 mikro. Mengapa pada tabel ini pangkatnya berminus? Jadi, pangkat minus sebenarnya tergantung dari naik atau turunnya konversi mau dilakukan. Tetapi, pada tabel ini kita asumsikan semua konversi adalah dari awalan satuan ke satuan meter. Sudah jelas, bukan? Nah, kalau begitu, tahukah kamu berapa nilai konversi dari giga ke meter? Karena dari giga ke meter adalah turun,
dengan faktor pengali 10 pangkat 9, berarti 1 giga sama dengan 10 pangkat 9 meter. Sama halnya dari mega ke meter adalah turun dengan faktor pengali 10 pangkat 6. Jadi, 1 mega sama dengan 10 pangkat 6 meter. Sedangkan dari nano ke meter adalah naik. Faktor pengalinya 10 pangkat 9. Sehingga 1 nano sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Nah, jika ingin mengubah dari meter ke awalan tadi, kamu tinggal mengubah tanda negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. 1 meter sama dengan 10 pangkat minus 9 giga, 1 meter sama dengan 10 pangkat minus 6 mega, 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nano. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah awalan konversi ke konversi yang lain? Misalnya, konversi dari mili ke mega. Untuk menjawab ini, kita uraikan satu persatu. Ingat posisi awal adalah meter. Jadi, mili kita ubah dulu ke meter. Dari mili ke meter naik sebanyak 3 digit. Jadi, 1 mili sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian, meter kita ubah ke mega naik dengan faktor pengali 10 pangkat 6. Maka, 1 meter sama dengan 10 pangkat minus 6 mega. Berarti, 1 mili sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 6 mega sama dengan 10 pangkat minus 9 mega. 1 mili sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat minus 6 mega. Jadi, 1 mili sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 6 mega sama dengan 10 pangkat minus 9 mega.